Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah Ustadz, tema kita pada hari ini yaitu menteladani sifat mulia Rasulullah. Adakah sifat mulia Rasulullah yang mungkin sudah kita contoh tapi kita tanpa sadari nih dalam keseharian kita? Ataupun, baik, sapa dulu ya. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan Allah yang Maha menatap, Maha mendengar, Maha tahu akhlak kita yang sesungguhnya, menolong kita agar bisa mengenal bagaimana akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah suri toladan. Jadi orang Islam tuh hidupnya lebih simpel karena sudah ada contohnya. Kita tidak perlu ngarang, tidak perlu capek-capek mengada-ada, cukup pelajari bagaimana akhlak Rasul dan tiru. Maka kita akan bahagia, kita akan mulia, kita akan selamat dunia akhirat. Kalau kita kurang bahagia, kalau kita tidak bisa mulia, pasti kita jauh dari akhlak Rasul. Betul. Jadi seperti bikin pakaian tuh Bu, kalau sudah ada malnya tinggal di copy paste aja jadi ya. Nah, sayangnya kita ini kurang tahu tentang bagaimana akhlak Rasul. Contohnya Rasulullah itu wajahnya selalu senyum, kita kurang tahu, kita baut saja ya. Jadi kita nggak enak, orang nggak enak. Kalau kita meniru akhlak Rasul, kitanya akan bahagia, nyaman. Kalau kita nyaman, orang di sekitar kita jadi nyaman. Karena setiap kebaikan itu akan membuat hati kita jadi nyaman. Sedang setiap kali kita berbuat maksiat dan dosa, hati kita jadi tidak enak. Dan kalau kita tidak nyaman dengan diri kita, orang-orang di sekitar kita pasti juga tidak nyaman itu, ya, jadi ada yang salah. Nah, apa sih yang paling penting dari akhlak Rasulullah SAW? Suatu saat Rasulullah ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Hadiahnya umroh sama-sama. Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Umroh sama-sama ya. Hadiahnya ketemuannya di depan Masjidil Haram. Masing-masing ya. Kesananya ongkos masing-masing. Jadi Rasulullah ketika ditanya mengapa diutus ke bumi, jawaban beliau itu sederhana Bu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi semua perintah dari Rasulullah itu ujungnya adalah kesempurnaan akhlak. Jadi kalau ingin lihat siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, jangan lihat sorbannya, tapi lihat akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling kuat imannya, tidak perlu didengar ceramahnya gembar-gembar begini, tapi lihat akhlaknya. Siapa orang yang paling dicintai Rasulullah dan di yaumul kiamah paling dekat, menurut Rasulullah adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan timbangan terberat di akhirat itu Bu, ternyata bukan sholat, bukan saum. Timbangan terberat di akhirat itu adalah timbangan akhlakul karimah. Jadi kalau ibu-ibu misalkan ya, amalnya masih pas-pasan, sholatnya masih berjamaah, tahajudnya masih 2 rakaat plus 1 witir, ngajinya, tapi ibu akhlaknya baik. Nah itu derajatnya orang yang akhlak mulia itu sama dengan ahli tahajud dan ahli saum. Jadi tinggi sekali derajatnya orang yang akhlaknya mulia. Nah pertanyaannya, akhlak itu apa? Jong, siapa yang tahu? Hadiahnya haji sama-sama. Ketemuannya di Arafah ya. Ayo ibu, ada yang tahu?
Jadi sederhananya begini, yang disebut akhlak itu sederhananya ya, banyak definisi. Akhlak itu respon spontan. Nih kayak sedang duduk begini, kita tidak kelihatan akhlak yang asli, benar? Tidak ada wujudnya ya. Ini sedang setel soleha, ya. Ibunya lagi kalem, napas juga ditahan, ya nggak? Sekarang semuanya lagi dikemas. Ini termasuk AA dan siapa nih, Kemil juga. Ini lagi dikemas kita tuh, ya. Yang aslinya nanti kalau ada sesuatu yang menjengkelkan atau yang menyenangkan, itu keluar celetukan spontan, perbuatan spontan. Nah, orang yang sudah baik akhlaknya, dalam keadaan apapun reaksinya tuh baik. Tapi kalau orang yang dikemas, ada tamu baik, pas pembantunya menjengkelkan, keluar kata-kata si bibinya orang kampung, begitulah. Padahal dia dengan bibi itu satu RT di kampungnya, ya. Nah, jelas. Ini penting ini dulu strukturnya, ya. Jadi nanti pelajaran Islam itu membuat kita bisa merespon kejadian senang, susah, ada, tiada, dipuji, dicaci, atau sehat, sakit. Kita akan meresponnya dengan sikap yang baik terus. Maka jadilah orang itu akhlaknya baik. Kita kan kalau ada yang muji, suka salah, ya. Aduh, ibu anaknya lucu-lucu. Tergantung orang tuanya. Justru orang tuanya kurang lucu, ya. Giliran ada yang menghina, tersinggung, sakit hati. Jadi kita tuh betul-betul menderita tuh karena keburukan akhlak kita, gitu. Ya. Nah, untuk akhlak Nabi Muhammad SAW, apakah cocok untuk zaman-zaman yang seperti kita ini, gitu? Jadi Rasulullah itu diciptakan oleh Allah, untuk sampai kiamat. Sebagaimana Islam disediakan oleh Allah. Kan yang menciptakan Islam tuh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu setiap zaman. Sekarang zaman begini, nanti ke depan ada zaman. Dan itu sudah disiapkan sepenuhnya. Karena Allah kan ilmunya maha tahu segalanya. Juga Rasulullah SAW pribadi Nabi akhir zaman. Gak ada lagi Nabi, ya. Dan itu sudah cocok. Dari sisi mana aja, kalau niru Rasul jadi bagus. Kalau dia sebagai pengusaha, niru Rasul bagus. Sebagai kepala keluarga, niru Rasul. Sebagai pimpinan militer, sebagai pimpinan negara, pokoknya dari sisi mana saja kalau kita meniru Rasulullah bagus. Gitu, ya. Apalagi Rasulullah dalam berdagang itu sangat jujur, ya Ustaz. Oh iya. Nah, kamu jelaskan pakai rumus, gak apa-apa? Gak apa-apa, silakan. Ya, Ibu apalin rumus ini, ya. Supaya belajar, kita kan belajar terus. Nah, rumusnya 3 sa. Apa? 3 sa. Jadi tahap pertama akhlak seorang Islam, sa yang pertama, saya aman bagimu. Ulangi. Saya aman bagimu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Jadi akhlak yang paling bawah, ya. Tahap pertama orang disebut berakhlak itu adalah kalau orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya, dari perilakunya. Jadi kalau orang kata-katanya celetak-celetuknya jelek, suka nyakitin, kelakuan, itu belum masuk ke peringkat akhlak masih standar, paling bawah tuh, Bu. Jadi yang suka ngomongin, ngejelekin orang mah belum masuk ke akhlak yang paling dasar. Karena orang Islam itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari gangguan lisan. Baru itu Islam. Nanti naik ke tahap yang kedua, namanya saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Saya menyenangkan bagimu. Nah, pertama kita nggak ngerugikan siapa-siapa. Nanti kita latih lagi yang kedua, di mana kita ada orang senang. Nanti ada rumusnya juga, ya, yang 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nanti kita latih lagi puncaknya akhlak adalah saya bermanfaat bagimu. Ulangi. Saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat. Jadi kalau kita
kita bekerja, kita belajar, selain niatnya ibadah, kita belajar tuh supaya kita manfaat, Bu. Bukan supaya jadi orang pinter. Tidak penting kita disebut orang pinter. Tidak penting kita disebut sarjana. Iya. Tidak penting kita disebut berilmu tinggi. Yang penting itu kita manfaat. Betul sekali. Apa artinya kita punya gelar, punya ilmu, punya harta, tidak manfaat? Benar? Benar. Halo? Kita. Ya, aman. Coba 3 apa saja? 1. Saya aman bagimu. Saya aman bagimu. 2. Saya menyenangkan bagimu. 3. Kemudian saya bermanfaat bagimu. Nah, dalam menyikapi apapun, ini pegangannya ya. Begitu? Betul. Kita nanti akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Kita kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. TVRI Pemersatu Bangsa. Betul sekali. Iya, tadi kita sudah mendengar bahwa ikrar kita juga ya, 3 yaitu saya aman bagimu. Kemudian saya menyenangkan bagimu. Dan yang terakhir, saya bermanfaat bagimu. Jadi maksudnya begini ya, bahwa untuk orang berakhlak baik itu tidak bisa hanya dengan ingin. Iya. Jadi dari tahapannya, pertama kita tahu, oh Rasul akhlaknya baik, saya mau punya akhlak baik. Itu baru mau tuh tidak langsung jadi. Tidak langsung jadi. Iya. Nanti dia harus belajar dari mau berubah kepada tahu. Ya. Nah ini seperti begini-begini itu salah satu yang membuat kita mau dan tahu, betul tidak? Betul. Bahwa kenapa kita tidak bahagia, pasti akhlak kita jelek gitu. Karena kalau akhlak kita baik, kita akan bahagia dengan sendirinya. Karena setiap kebaikan itu membawakan enak di hati, Bu. Jadi kalau ibu suntuk aja nggak enak, jengkel, kesel, anak-anak nggak betah deket, itu udah pasti kita bermasalah, ya. Jangan mengatakan kenapa suami saya nggak suka ke saya, dasar suami. Tunggu dulu, suami ngaco itu urusan beliau ya. Tapi suami atau anak nggak betah deket dengan kita, boleh jadi kitanya yang nggak bagus. Pertama mau, yang kedua tahu. Nah yang ketiga, untuk berakhlak baik itu harus namanya riyadhah, melatih diri, mujahadah dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa dengar ceramah ikhlas pleng langsung ikhlas sedunia, terus kasihan yang ceramah ya. Nanti siapa lagi yang dengar? Ya, la taghdab walakal jannah, jangan marah-marah plus pulang dari sini tuh semua soleha sedunia. Amin. Nanti saya siapa yang dengar? Jadi lagi ya, harus ada mujahadahnya, ada latihannya ya. Nah, kita belajar akhlak Rasul, nanti misalkan diurut aja dari bagaimana sih Rasulullah itu wajahnya. Kita nggak bisa ngerubah wajah jadi cakep kayak Rasul ya, nggak harus. Nah itu bukan pilihan. Wajah ini bukan keinginan kita, Bu, ini mah jatah kita. Bagaimana Rasul itu selalu cerah wajahnya ya. Nah ini kita pelajari, terus kita praktekkan. Tapi ingat ya, Bu, bahwa akhlak itu intinya dari hati. Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh ini ada sesuatu nih, segumpal atau pokoknya mah ada sesuatu yang kalau dia baik, baik seluruhnya. Yang kalau dia jelek, jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Nah masalah kita, Bu, maaf dengerin ini semuanya, kita tuh rada kurang mikirin hati. Kecuali lagi sakit hati, ya nggak? Lagi iri hati, atau yang sakitnya sampai di sini kemarin tuh ya. Kita tuh lebih sibuk menata rumah daripada menata hati, benar? Lebih sibuk menata kerudung daripada menata hati. Kita lebih sibuk membersihkan lantai, membersihkan kendaraan daripada membersihkan hati. Dan kita sibuk pengen punya rumah yang lapang daripada pengen hati yang lapang.
kita lebih takut baju kotor daripada takut hati yang kotor. Hati kotor itu masalah terbesar. Manusia tuh intinya tuh hatinya, Bu. Nah, kelihatannya di negeri ini pendidikan tentang hati yang agak kurang, benar? Jagalah hati enggak ya? Ya, boleh lah. Itu lagu jadul. Tapi masih oh iya, ini, jagalah hati. Memang intinya itu, Bu. Halo Ibu, dengerin. Berapa banyak Ibu beli baju khusus buat ngotorin hati? Ya kan, dengan baju itu jadi centil, jadi ria, jadi ujub, jadi takabur. Jadi Ibu teh nggak bahagia dengan baju bagus tuh, Bu. Takut rusak, takut kena setrika. Bukan tidak boleh ya, tapi jangan berapa banyak. Coba Ibu beli gelang mahal, boleh ya punya gelang. Tapi kalau terlalu mahal tuh bisa penyakitan, Bu. Tangan juga jadi nggak normal ya. Gini-gini terus ya. Jadi nanya juga begini. Gimana biar kelihatan gitu ya? Iya, jadinya kita akhlaknya turun karena hatinya. Iya. Nah, jadi gimana nih supaya akhlak bagus? Mau tahu rahasianya? Tapi ini rahasia. Gimana? Gimana? Akhlak itu baru bagus kalau hatinya bersih, kolbun salim. Apa kolbun salim? Orang yang hatinya bersih itu adalah orang yang tidak menuhankan apapun siapapun selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi orang tuh baru akhlaknya baik, Bu, kalau hatinya itu dipenuhin oleh ingin dipuji Allah, ingin disayang Allah, ingin berkedudukan di sisi Allah, ingin mulia dalam pandangan Allah. Tapi kalau hatinya dipenuhi uang, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, pujian orang, penampilan, popularitas, susah punya akhlak baik. Jelas? Jelas. Jadi kalau kita pengen punya pejabat yang akhlaknya baik, susah kalau pejabat itu cinta harta, cinta kedudukan, cinta kekuasaan. Enggak akan lahir itu akhlakul karimah. Paling juga akhlak kiasan topeng. Sama, jadi artis, jadi ustadz, ustazah, masih cinta popularitas, cinta masuk TV, pengen dikenal. Susah akhlaknya baik, karena tujuannya juga hanya ingin dilihat orang, bukan ingin dihargai Allah. Ibu juga susah bahagia tuh, Bu. Kalau di hati ibu lebih sibuk mikirin suami, pengen dicintai suami, pengen disayang suami, bukan pengen disayang Allah, pengen dicintai Allah. Kalau ibu sudah menuhankan suami, nggak ada cerita bahagia tuh, Bu. Yang ada tuh cemburu, sakit hati, dendam, perih. Kenapa? Karena hatinya masih banyak Tuhan yang lain. Nah, Rasulullah tuh mengajarkan akhlak itu awalnya tauhid. Jadi kita belajar senyum, belajar sebagainya tuh itu gampang kalau sudah niatnya lillahi ta'ala. Jelas? Jelas. Nih senyum ya. Langsung malu-malu ya, gitu. Dengerin ini, mau nutup ini nih. Coba, Bu. Saya senyum tidak nih, ha? Senyum tidak? Tidak. Tahu dari mana, ha? Bandingkan sekarang. Apakah saya tersenyum? Senyum tidak? Tuh berarti senyum dari bukan masalah bibir, ya kan? Hati. Kalau hati kita sudah nyenengin orang, rubah semuanya itu. Nada rubah, raut muka, mata. Jadi nggak usah maksa-maksain ngangkat bibir begini. Jadi kayak tongki ya. Iya betul. Karena senyum tuh ada yang senyum kerja, ada yang senyum supaya dagangan laku, ada yang senyum supaya dianggap cakep. Itu semua nggak asli. Harus dari sini, pengen ngebahagiain orang, ngehormatin orang, gitu. Gitu ya. Iya, kayak kita duduk-duduk gini bisa kemasan melulu ini ya. Ini sebetulnya ada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan Ibu. Ibu mau nanya apa? Jangan nyusahin. Ini kayaknya banyak yang mau ditanyain ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Nama saya Nafsiyah. Ibu Nafsiyah, silakan. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana orang yang rajin sholat tapi akhlaknya jelek, dan sebaliknya yang orang jarang sholat akhlaknya baik? Ya, itu ya. Jadi begini, akhlak
baik itu harus ada definisi yang akhlakul karimah itu harus jelas ya. Karena ada orang yang bukan hanya enggak sholat, enggak beriman juga, dia enggak kenal Allah, tapi kok dermawan, suka nolong orang. Makanya akhlakul karimah yang dimaksud dalam Islam adalah akhlak yang diniatkan jadi ibadah, Bu, sebagai amal mengabdi ke Allah. Kan banyak seperti senyum ya. Senyum kan tadi ada yang atau ngasih uang. Ngasih uang supaya dianggap tidak pelit, ada yang ngasih uang habis jengkel dia minta terus supaya cepat pergi, ada yang ngasih uang supaya itunya naksir sama dia, ada ya, ada yang ngasih uang supaya terkenal jadi dermawan. Jadi sedekah, iya sedekah itu tidak identik dengan akhlakul karimah. Baru disebut akhlakul karimah kalau dia sedekahnya lillahi ta'ala. Terima kasih Bu. Sebetulnya belum selesai Bu jawabannya yang sebenarnya udah puas ya Bu ya. Dilanjut Nah, jadi dia hanya baru baik ke orang tapi belum baik ke yang menciptakannya. Nah itu masalahnya Bu. Ada orang yang baik ke orang tapi ke yang menciptakan dia, yang ngasih rezeki dia, yang menutupi aib dia enggak baik, dia enggak ibadah, maka belum termasuk akhlakul karimah. Nah kalau kasus seperti itu bisa kita contoh ataupun kita bisa berbuat baik lagi nggak ke orang tersebut? Gini, kalau ada orang belum sholat, belum Islam, baik, kita doakan supaya dia bisa sholat, bisa Islam, ya. Misalkan itu orang Jepang disiplin, orang Jepang rapi, orang Jepang dia suka menolong, dia mendahulukan tamu. Ya kita doakan supaya mereka dapat hidayah. Udah baik, tambah punya iman, kan makin sempurna kebaikannya. Betul sekali, ya. Kita jangan ngomong, itu mah kafirin. Gak selesai dengan ngomong begitu, ya nggak? Harusnya kita tetap berbuat baik. Mereka kan ciptaan Allah juga. Mereka hamba Allah juga, benar? Dan kita sebagai orang Islam hadir tuh bukan hanya untuk orang Islam saja, rahmatan lil alamin. Jadi kalau lihat orang Jepang atau orang non-Islam siapa udah baik, kita doakan supaya dapat hidayah, supaya makin sempurna kebaikannya. Amin. Enak dengarnya enggak? Enak. Nah, kebenaran tuh pasti enak. Coba kalau kita ngeliat biarin itu kan wajah kita aja jadi jelek. Benar? Iya betul. Rasulullah tuh hadir tuh untuk menjadi rahmat bagi seisi alam, bukan membawa laknat. Betul. Nah, sebelah kanan kita kayak sudah ada yang ingin bertanya. Bapak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahri Mustafa dari Majelis Taklim Anisa Nurussalam. Iya, silakan Pertanyaan Bapak. saya Ustadz, semua umatnya Nabi Muhammad tentunya menginginkan anak yang soleh dan solehah. Iya. Akan tetapi anak ini seperti bisa dikatakan melawan dengan perintah orang tua. Akan tetapi pun apakah bisa dikatakan nama anak ini durhaka atau tidak? Karena orang tua menyuruh anaknya sholat, akan tetapi orang tuanya tidak mau melaksanakan sholat. Itu bisa dikatakan melawan dengan orang tua yang dinamakan durhaka, ataukah itu melawan dengan kebenaran? Itu aja Ustadz. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali, sering kita melihat fenomena seperti ini di lingkungan kita sendiri Ustaz. Baik. Ini ya, ingin anak rajin ibadah, berakhlak baik itu bagus, sudah jadi amal. Tapi kita harus ingat, pertama ini anak bukan punya kita. Kita nggak bisa bikin anak. Gambar anak juga gagal. Bikin sehelai rambut anak aja nggak bisa. Betul? Betul. Jadi anak tuh ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anak itu milik siapa? Allah. Yang mengurus anak siang dan malam sesungguhnya siapa? Ibu, ibu boro-boro. Atas izin Allah maksudnya. Enggak, ibu nggak bisa ngurus anak siang malam, Allah Bu. Yang ngedetakkan jantungnya, yang mengurus semua. Ibu paling mandiin dikit ya, itu juga pakai gayung dikit, peletak kepalanya supaya nurut. Kita harus sadar, anak itu milik Allah, anak itu diamanahkan ke kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kalau ingin anak baik, kita dulu yang baik.
Karena kita nggak bisa ngebulak balik hati anak. Nggak bisa, Pak. Kita tuh nggak bisa nyolehkan anak. Kita itu disuruh menyolehkan diri, jadi contoh buat anak, kemudian membantu mendidik anak. Sesudah kita belajar mengamalkannya, carikan lingkungan yang baik untuk anak, beri makan yang halal untuk anak, doakan sekuat tenaga agar Allah membulak-balik hati anak. Kalau kita nyuruh anak sholat, kitanya enggak sholat, ya kita sendiri yang nyuruh anak enggak sholat. Karena contoh itu lebih bermakna daripada kata-kata. Tapi kalau dilawan sama anak yang tadi disuruh sholat, tapi orang tuanya nggak sholat, itu durhaka nggak? Tapi ngelawan. Anak ini, oh bapak aja nggak sholat katanya. Berarti sama dong. Iya. Sama-sama dosa jadinya. Sebetulnya bukan kisah durhaka atau tidak ya. Itu tidak menyelesaikan masalah mengatakan seperti itu. Harusnya bagi orang tua evaluasi diri. Itu. Anak durhaka tuh kalau melawan perintah orang tua yang sesuai dengan perintah Allah. Tetapi kalau anak misalkan bapak aja nggak sholat, itu bukan durhaka, tapi itu merupakan buah daripada kelakuan ya. Ini dari segi orang tua ya, dari segi orang tua. Kalau lihat anak ngomong gitu, kamu durhaka, jangan, karena kita itu buah dari tanaman bapaknya yang nggak sholat. Tapi kalau sebagai anak tidak boleh. Walaupun melihat orang tuanya belum sholat, kalau kita disuruh sholat, kita sholat. Dan lihat orang tua tidak boleh benci, tapi kasihan. Ini bapak ibu saya belum sholat, saya anaknya udah bisa sholat, apa yang bisa saya lakukan? Jangan, wah si bapak ngaco, itu tidak menyelesaikan masalah. Ini tanggung jawab saya sebagai anak untuk berada di barisan yang paling depan, ngebantuin orang tua saya bisa ibadah. Gak boleh sebel ya. Kalau kepada kelakuan boleh sebel, ke orangnya gak boleh. Karena kita tidak tahu besok lusa takdirnya apa. Benar? Benar sekali. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Kita masih di Serambi Islami. Semua ada di sini. Nah, tadi udah ada beberapa pertanyaan. Kamil juga ingin bertanya nih ya. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri? Ya, seperti yang tadi diungkapkan ya. Pertama kita sudah bertekad nih. Iya. Sekarang saya harus berakhlak baik. Saya ingin anak baik, saya harus duluan baik. Saya ingin bangsa jadi baik, saya yang duluan baik. Nah, itu harus jadi tekad ya. Ingin anak jujur, saya duluan yang jujur. Ingin tidak korupsi, saya tidak korupsi. Ingin anak ramah, saya harus paling ramah di rumah. Sama kalau di sekolah ya. Misalkan di pesantren, ingin santri sopan, saya harus lebih sopan daripada santri. Ingin santri baik, saya harus lebih baik. Ingin santri dermawan, saya harus dermawan. Pokoknya usahakan akhlak baik itu ada pada diri kita. 2, cari tahu bagaimana nih Rasul. Oh, Rasul itu dermawannya seperti angin. Oh, Rasul itu kalau ada orang yang berbuat jelek, dia balas dengan kebaikan. Ya. Jadi pelajari sehingga kita tidak ngarang berbuat baiknya tuh. Kita tidak usah sibuk baca buku-buku yang sebelum baca buku Rasulullah, nggak usah sibuk baca buku referensi yang kata tokoh ini, tokoh itu. Karena itu mah mikir ya, kalau Rasul kan dibimbing oleh Allah, benar? Benar. Jadi nggak rumit. Rasulullah bersabda, la tagdob walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Ya udah tilu itu. Nah, tapi nggak langsung kan. Pas udah tahu, mulai program saya tidak akan marah-marah. Saya tahu marah itu buruk. Marah itu akal saya jadi turun. Marah itu membuat saya jadi makhluk zalim. Marah itu membuat saya dibenci oleh Allah. Marah itu membuat pahala saya hangus. Maka mulai ibu simpan di rumah tuh kayu dan paku. Tiap marah, tancepin paku. Dialihkan gitu ya? Ya, bukan gitu. Tiap marah. Oh, tiap marah. Hitung berapa, cirinya udah paku nancap. Sehari berapa kali marah ke anak, ke pembantu, ke tetangga. 25 nih paku. Waduh. Minta maaf. Tiap Mas, maafin saya. Cabut tuh paku. Nak, maafin ibu, cabut. Nanti pakunya habis. Yang tersisa apa? Kayu. Bolongnya, robeknya. Gimana ngobatinnya? Makanya jangan nancepin paku supaya nggak ada yang robek. Nah, anak memaafkan itu mudah, Bu.
memaafkan dengan melupakan luka itu beda. Kalau ngemaafin jangan, iya saya maafin, tapi robek ini belum tentu sembuh. Nah, untuk itu latihan, tahan, jangan marah. Nah, begitulah riadohnya, latihan senyum, latihan sedekah ini harus diprogram. Harus ada target. Bulan ini saya akan menjadi orang yang saum marah. Atau ngobrol, saya mau saum, ngomong yang tidak manfaat. Ditahan, karena tiap ngobrol tuh ada ujub, ada ria, ada sia-sia, ada ngebohong, ada ditambah-tambah, ada nyakitin orang, ada gibah, fitnah. Orang yang banyak ngobrol mah dijamin itu kalau nggak hati-hati banyak dosanya dan hilang pahalanya. Nah, ini dilatih, Bu. Jadi riyadhah. Nah, puncaknya adalah istiqomah. Istiqomah. Jadi kalau udah mujahadah, itu kadang-kadang suka ada lupanya. Nah, kalau udah konsisten, itulah nanti akhlakul karimah tuh, pada istiqomah. Nah, harus minta ke Allah. Ya Bu, ya Pak, karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabit qalbi ala dinik, supaya tetap dalam agama itu, ya. Jelas Ibu Bapak yang baik? Jelas. Jadi udahlah sekarang mah kita mah nggak usah ribet dalam hidup ini, benar? Pelajari Rasul, tiru satu persatu, ya. Tidak hanya ibadahnya, tapi juga akhlaknya. Bagaimana kalau sholatnya bagus, akhlaknya jelek, namanya muflis, bangkrut. Karena setiap kali kita berbuat amal ada pahala, tapi nyakitin orang nanti dibayar pahala kita ke dia. Kalau pahalanya habis, dosa orang yang kita sakiti bisa diangkut. Namanya bangkrut. Itulah sebabnya ada orang yang amalnya pas-pasan, tapi jadi ahli sorga. Dia nggak nyakitin orang. Jadi sedikit tapi utuh, daripada banyak tapi jebol kayak ember, diisi terus lubangnya besar, nggak ada apa-apanya. Makanya kalau merasa amalnya belum banyak, ilmu belum banyak, jaga akhlak, jangan sampai menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Jangan sampai ya. Nah, kita tanpa terasa nih sudah sampai pada tahap kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan Bapak Ibu yang budiman, kalau ingin masuk surga dengan lebih mudah, milikilah akhlakul karimah. Kalau ingin dicintai Rasulullah, milikilah akhlakul karimah. Caranya adalah responlah yang senang dan susah dengan sikap terbaik yang disukai Allah. Ya, sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Karena Allah nutupin. Makin selalu bersikap baik, insya Allah kebaikan menjadi akhlak kita. Insya Allah. Ya, terima kasih ya untuk sosial hari ini. Insya Allah ya bermanfaat bagi kita semua. Dan kita juga mengharapkan pemirsa yang di rumah juga merasakan manfaatnya untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Dan ibu-ibu, kita tes semangatnya lagi ya. Serambi Islami semua ada di sini. Kenapa ada di sini? Nah, mungkin juga bertanya nih. Karena di sini kita setiap hari itu Serambi Islami memberikan tema-tema yang berbeda. Contohnya pada hari Selasa besok kita ada keluarga yang sakinah, kemudian pada hari Rabu itu ada tausiah bersama tokoh-tokoh, kemudian pada hari Kamis kita ada zikir bersama Ustadz Arifin Ilham, kemudian pada hari Jumat ada tali tilawah, kemudian pada hari Sabtu ada Al-Quran menjawab bersama Cak Nur, kemudian pada hari Minggu spesial Kitab Kuning bersama Ustadz Lutfi. Nah, sekali lagi saya Kemil dan kru yang bertugas pamit undur. Silahkan ditutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Wahai Allah yang membulak-balik hati, indahkan akhlak kami dengan qalbun salim ya Allah. Muliakan diri kami dengan akhlakul karimah. Amin. Ya Allah, berikan kepada kami lezatnya ibadah. Amin. Berikan kepada kami doa-doa yang Kau ijabah. Amin. Limpahkan kepada kami rizki yang halal barokah. Amin. Berikan kepada kami rumah tangga sakinah.
dan rezekikan kepada kami istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya.